Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Septia Arini. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik melalui aplikasi SPSS melalui data primer. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Baik teman-teman, terlebih dahulu kita akan membuka aplikasi SPSS. Lalu di sini kita ke variable view. Lalu di name saya akan menuliskan variabel sesuai yang di Excel saya, yaitu ada X1, X2, X3 dan Y. Lalu di sini desimalnya kita akan menolkan semua ya teman-teman. Kita nolin semua. Nah, sudah seperti ini, lalu kita balik ke data view. Nah, bagaimana melihat angkanya? Kita akan balik lagi ke data Excel. Nah, ini data yang kemarin saya kerjakan ya di kuesioner saya. Lalu di sini kita akan mengcopy hanya di totalnya saja. Di sini saya akan mengcopy total X1. Lalu di total X2. Lalu total X3. Yang terakhir adalah total Y. Ingat ya teman-teman, kita hanya mengcopy di totalnya saja. Oke, sudah seperti ini. Kita akan membuat uji asumsi klasiknya. Yang pertama, kita akan ke analyze, lalu ke regression, ke linear. Oke, lalu di sini kita akan di independennya kita akan memasukkan X1, X2 dan X3. Lalu di dependennya kita masukkan variabel Y. Lalu setelah itu kita ke statistik. Nah, di sini kita checklist estimate, model fit, lalu kita checklist deskriptif, collinearity, diagnostic, sama Durbin Watson. Terus lalu kita klik continue, lalu kita ke plots. Lalu di variabel Y kita akan memasukkan /id. Lalu di variabel X kita masukkan zspread. Lalu kita klik normal portability plot, lalu continue, lalu kita save. Nah, di save ini di yang checklist residual aja ya teman-teman, itu unstandardized, lalu continue. Nah, sudah seperti ini, lalu kita klik OK. Nanti hasilnya, datanya akan muncul ya teman-teman. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini juga sudah ada chart. Baik. Nah, di sini kan residual 1 ya, teman-teman. Kita akan membuat residual 2. Residual 2 itu dibuat untuk uji heteroskedasisitas. Lalu kita ke transform, lalu ke commute variable. Ini untuk membuat residual 2 ya teman-teman. Lalu di target variable kita tulis res underscore 2. Lalu di numericnya kita tulis abs underscore res buka kurung. Di sini kita klik ya unstandardized res 1 terus tutup kurung, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar ya untuk residual 2-nya. Oke, baik. Ini sudah residualnya sudah ada. Lalu kita ke data tadi lagi. Lalu kita akan membuat uji normalitas, yaitu kita ke analyze, lalu kita ke numeric test, lalu ke legacy dialog, lalu ke
one sample KS. Lalu di tes variabel di sini kita masukkan unstandardized-nya. Lalu di klik OK. Nah, ini sudah muncul ya amper testnya, one sample-nya. Lalu kita akan menambahkan lagi untuk residual 2 untuk uji glister di heteroskedastisitas. Itu caranya ke analyze, kita ke regression, ke linear. Lalu di dependennya ini variabel y-nya kita akan hilangkan, lalu kita masukkan ke residual 2. Lalu setelah itu kita akan mengklik statistik. Nah, di sini kan di checklistnya ada 5 ya teman-teman. Dan di sini ada yang kita hilangkan. Yang akan kita hilangkan adalah collinearity diagnostic sama Darwin Watson. Jadi sisanya 3 ya teman-teman. Dan kita tambahkan ini covariance matrix dan deskriptifnya kita hilangkan. Lalu kita ke plot. Di normalnya kita tidak checklist. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Di sini udah ada model summary-nya, koefisien. Baik, ini sudah datanya sudah terinput ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan paparannya untuk uji asumsi klasik dengan interpretasinya yang saya telah buat. Nah, di sini ada uji normalitas. Nah, di sini syaratnya yaitu pola titik pada diagram plot mengikuti garis yang melintang atau dari kiri bawah ke kanan atas, maka data tersebut termasuk normal. Baik, lalu kita akan melihat ya teman-teman di sini. Di plotnya. Nah, ini ya teman-teman. Kalian bisa melihat ya di sini. Nah, di sini kan pola titiknya dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, di sini sudah stabil ya teman-teman, dari atas sampai bawah, berarti ini bisa dikatakan normal. Lalu lanjut ke syarat kedua, yaitu pada metode Kolmogorov-Smirnov test data dapat dilakukan normal dengan syarat di bagian signifikan menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05. Oke, di sini kita akan melihat ya. Nah, ini dia one sample-nya. Di sini kan dikatakan tes data dapat dikatakan normal dengan syarat di bagian signifikan menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05. Baik, di sini saya angkanya yaitu di sini 0,018. Nah, dapat diartikan berarti di sini angka saya normal ya teman-teman, karena lebih besar dari 0,05. Oke, lanjut ke uji kedua, yaitu uji multikolonialitas. Oke, di sini syaratnya jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolonialitas. Lalu di syarat kedua, jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 artinya tidak terjadi multikolonialitas. Berarti di sini lalu kita akan mengeceknya terlebih dahulu di confidence-nya. Sorry, bukan ini teman-teman. Nah, ini dia
koefisiennya di interpretasi saya, yaitu pada data yang saya miliki terlihat bahwa di setiap variabel di kolom tolerans menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05. Artinya data yang saya miliki tidak terjadi multikolonialitas. Nah, di sini bisa dilihat ya di toleransinya. Lanjut, yang kedua, pada data saya memiliki terlihat bahwa setiap variabel di kolom FIF menunjukkan angka yang lebih kecil dari 10, artinya itu tidak termasuk dari uji multikolonialitas. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Oke, lanjut. Uji yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu syaratnya pada uji ini memenuhi syarat jika tidak pada diagram scatter plot menyebar secara merata atau tidak menyempit atau melebar atau bergelombang. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Di scatter plotnya titik-titik ini dia menyebar luas ya teman-teman. Berarti ini bisa dikatakan tidak terjadi. Berarti bisa dinyatakan ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Lanjut, kita ke syarat kedua ya teman-teman. Nah, di sini kan kita lihat yaitu pada uji Glaser adalah data di setiap variabel X pada kolom signifikan lebih besar. Berarti di sini saya signifikannya ada yang lebih kecil dari 0,05 dan ada juga yang lebih besar dari 0,05. Berarti di sini dapat dijelaskan ya teman-teman di interpretasi saya, yaitu pada uji Glaser terlihat bahwa setiap variabel pada data saya yang memiliki angka lebih kecil dari 0,05 dan ada juga yang lebih besar dari 0,05. Nah, lanjut. Nah, terus yang terakhir yaitu uji autokolerasi. Itu di sini keterangannya di sini keterangannya yaitu K sama dengan 3, yaitu jumlah variabel independen yaitu X1, X2 dan X3. Lalu di sini ada N-nya ini saya 20 jumlah sampelnya. Lalu di sini DU-nya itu adalah dilihat dari tabel situ ya teman-teman. Lalu di sini DL-nya bisa dilihat dari tabel di atas. Lalu di sini D-nya ini adalah Darwin-Watson ya teman-teman, yaitu jumlahnya 1,702. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman di Darwin-Watson-nya. Nah, ini di model summary-nya kita bisa lihat yaitu 1,702. Lalu di sini kita ketik Darwin-Watson. Nah, lalu di sini kita membaca syaratnya dulu ya. Yang pertama, jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DU, berarti terdapat autokolerasi. Yang kedua, jika D terletak di antara DL dan 4 min DU, maka tidak ada autokolerasi. Yang ketiga, jika D terletak di antara DL dan DU, di antara 4 min DU dan 4 DL, maka tidak menghasilkan simpulan pasti. Lalu kesimpulan saya yaitu
Di sini terlebih dahulu kita melihat ya teman-teman, di sini jumlahnya berdasarkan tabel DL-nya itu 0,9976 dan DU-nya itu 1,6763. Kita bisa melihat dari tabel di sini ya teman-teman. Lalu maka berdasarkan tabel nilai DU, nah di sini 0, ini kita bisa lihat ya di DL. Lalu jadi nilai D pada data saya sebesar 1,702 terletak di antara DL dan 4 min DU, berarti tidak terdapat autokorelasi. Sini saya akan menjelaskan lagi ya teman-teman. Saya akan jelaskan lagi. Jadi DL ini lebih kecil dari D, lalu lebih kecil dari 4 min DU. Nah, di sini sudah ada angkanya ya teman-teman. Jadi kesimpulannya yaitu, jadi nilai D pada data saya yaitu berarti tidak terjadinya autokolerasi.